Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai esai ya. Setelah teman-teman kemarin mencoba untuk menyusun sebuah esai, pada hari ini kita akan membahas tentang publikasi esai. Jadi di mana kemudian esai itu akan kita publikasikan. Nah, secara umum sebagai sebuah tulisan populer, esai itu biasanya banyak dipublikasikan di media massa ya. Walaupun sebenarnya kita juga bisa membuat tulisan esai dan dipublikasikan biasanya dalam bentuk book chapter ya. Tapi untuk itu biasanya butuh waktu karena harus kita kumpulkan dalam beberapa jenis tulisan pada topik yang sama, judulnya beda-beda tetapi pembahasannya sama, baru kemudian dikumpulkan menjadi satu buku. Nah, itu nanti sebutannya adalah book chapter. Nah, yang kita akan lakukan ini adalah publikasi di media massa ya, di media massa. Nah, esai itu biasanya bisa dipublikasikan di berbagai media massa, baik itu online ataupun cetak. Jadi esai itu biasanya memiliki tempat tersendiri di beberapa media massa. Sebagian besar media massa menyediakan tempat untuk kita mempublikasikan baik itu opini ataupun esai dengan nama yang berbeda-beda ya. Jadi Jawa Pos itu punya istilahnya tajuk ya, tajuk kalau nggak salah. Tajuk itu di Republika sepertinya ya. Kalau di Jawa Pos itu opini sebutannya, tapi sebenarnya isinya adalah esai. Nah, itu yang di media cetak ya. Jadi ada media cetak itu yang punya versi online seperti Jawa Pos, Solo Pos, itu dia punya media cetak dan ada versi onlinenya. Tetapi ada juga media massa yang bentuknya adalah versi online saja. Nanti kita bahas ya secara spesifik jenis-jenisnya apa. Lalu ada citizen journalism, ini adalah media yang ditulis bersama oleh masyarakat. Lalu ada yang terakhir community resources. Jadi community resources ini adalah media-media yang dikelola oleh komunitas-komunitas tertentu, tetapi kemudian dipublikasikan secara umum. Jadi dia bukan media yang digarap oleh perusahaan yang memiliki wartawan khusus, tapi ini adalah media yang dikembangkan oleh komunitas untuk kemudian menampung berbagai ide, pendapat tentang berbagai hal yang menjadi fokus media tersebut. Nanti kita kasih contoh-contoh ya. Untuk media massa dan cetak dan online itu pokoknya ada contoh Jawa Pos, Solo Pos, Republika, Media Indonesia, Tempo, Kedaulatan Rakyat. Ini adalah media massa yang awalnya cetak, lalu kemudian mereka memiliki versi online. Biasanya tetap ada slot untuk kita mengirimkan esai ya, walaupun kadang-kadang itu diterbitkan dalam versi cetak, tidak tersedia secara online. Ada juga yang diterbitkan secara online, di cetaknya tidak ada. Itu ya, bisa dipilih nanti entah itu mau ke media massa cetak atau online atau media online saja. Lalu yang kedua ada media massa online ya, seperti Detik.com, Intisari. Dulu Intisari itu ada versi cetaknya, sekarang sudah tidak ada, hanya ada versi online-nya. Lalu ada viva.co.id. Ini contoh-contoh media massa yang hanya online saja tetapi tidak punya versi cetaknya. Ada citizen journalism. Saya sedang mencari-cari model yang hampir sama dengan Kompasiana. Jadi Kompasiana itu sebenarnya subrubrik ya dari media Kompas, tetapi dia ditulis oleh masyarakat secara umum. Jadi orang boleh memposting sesuatu di situ lalu kemudian bisa dibaca secara publik. Jadi orang kemudian bisa membaca pendapat berbagai macam orang di Kompasiana. Itu isinya adalah esai ya. Esainya isinya opini atau esai.
mereka menerima opini atau esai, tinggal mendaftar saja, lalu kemudian kita bisa langsung publish di situ. Lalu kemudian yang community resources ini contohnya seperti Islam Santun. Islam Santun itu kan dikembangkan oleh komunitas, dosen-dosen di IAIN, lalu kemudian mempublikasikan karya-karya baik itu dosen di IAIN Surakarta ataupun orang-orang di luar IAIN yang memiliki concern yang sama tentang bagaimana menyebarkan Islam yang damai umpamanya. Lalu ada Ar-Rahim ID, ini juga hampir-hampir sama, ada Alif ID, ada Grid ID, lalu ada juga NU Online ya. Jadi dan beberapa lagi yang lain. Ada jenis-jenis banyak sekali, itu bisa dicari sendiri di internet ya. Jenis-jenis yang sama. Jadi isinya adalah esai-esai. Jadi ini bukan media massa yang memiliki wartawan tetap, tapi mereka memiliki kontributor tetap istilahnya, atau kontributor temporer juga bisa. Jadi bukan wartawan karena dia tidak mempublikasi berita, tetapi media ini memang mempublikasi esai-esai, opini-opini yang sesuai dengan fokus garapannya. Jadi Ar-Rahim ID, Alif ID itu punya fokus tersendiri, sama hanya dengan Islam Santun. Grid ID juga punya sendiri, NU Online juga begitu. Di samping itu ada banyak lagi media-media yang lain, bisa dicari sendiri ya. Nah, kenapa ini harus saya perkenalkan? Karena apa yang sudah teman-teman tulisan kemarin itu harus dipublikasikan, dikirim ya, dikirimkan. Nah, untuk bisa mengirimkan naskah tersebut maka perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, setiap media itu menentukan panjang minimal dan maksimal naskah. Makanya baca dulu ketentuannya, cari ketentuannya, informasinya seperti apa. Ada yang menentukan bahwanya minimal 1000 kata, maksimal 5000 kata. Nah, maka nanti esainya harus disesuaikan. Kalau memang tidak sesuai ketentuan, biasanya nanti akan ditolak. Lalu perhatikan juga sistematika penulisan naskah. Apakah ada ketentuan khusus ya? Apakah ada ketentuan khusus, umpamanya harus ditulis dengan model ini, hurufnya harus ini dan lain sebagainya ya. Itu diperhatikan. Lalu yang terakhir yang harus diperhatikan itu adalah teknik pengiriman naskah. Apakah dikirimkan lewat email atau kita harus mendaftarkan sebagai pengguna di media tersebut baru kemudian bisa mengirimkan naskah. Kalau seperti umpama contoh Kompasiana itu kita harus mendaftarkan diri sebagai member baru kemudian bisa mengirimkan dan mempublikasikan naskah. Tetapi beberapa yang lain seperti media massa Jawa Pos umpamanya atau Solo Pos itu kita kirimnya ke redaksi menggunakan email. Jadi beda-beda, masing-masing media memiliki ketentuan yang berbeda untuk mempublikasikan karya yang kita miliki dalam bentuk esai tersebut. Nah, silahkan nanti dibaca ketentuannya, dicari, lalu kemudian dikirimkan. Nah, jadi tugas teman-teman ini adalah di pertemuan ini mencari dan menentukan media di mana teman-teman akan mengirimkan naskah yang sudah dibuat sebelumnya itu. Jadi esai yang sudah disusun kemarin itu harus dikirimkan ke salah satu media massa. Boleh satu, boleh dua ya. Jadi boleh satu naskah dikirimkan ke beberapa media ya, boleh saja. Nah, nanti yang perlu teman-teman laporkan itu adalah bukti pengirimannya. Jadi kalau dalam bentuk email, silahkan screenshot emailnya itu diunggah nanti dalam bentuk PDF ke Siklon. Kalau memang harus menggunakan registrasi ya registrasi, baru kemudian diposting di sistemnya. Nah, syukur-syukur kalau sudah bisa terpublikasi, nanti tinggal memasukkan URL-nya aja, link URL-nya masukkan. Nah, nanti kita bisa cek dan kita lihat, oh ternyata sudah terpublikasi di sana. Nah, itu ya yang harus teman-teman lakukan. Selamat mengkaji, mencari, memperhatikan, menelusuri, menemukan tempat publikasi yang cocok dengan esai yang telah Anda tulis. Demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba, mudah-mudahan ada banyak yang bisa mempublikasikan karyanya di media massa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.